Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Oktai Sapira. Baik, di sini saya akan mengulas dari materi dari modul 6. Baik, di sini saya membuka PPT-nya dengan judul yang itu adalah rangkuman modul 6 proteksi dan pertukaran informasi kesehatan proteksi. Nah, selanjutnya itu ada yang pertama itu ancaman data kesehatan, yaitu dari data kesehatan bernilai ekonomis. Nah, ini yang pertama itu data rekam medis dan sejenisnya saat ini telah menjadi sebuah tambang emas yang sangat bernilai ekonomis yang bisa diperjualbelikan. Nah, yang kedua itu ada terbatasnya regulasinya, yaitu yang ketiga itu ada lambannya adopsi sistem keamanan. Dan ada juga rendahnya kepedulian. Nah, di sini ada budaya keamanan informasi di antara para profesional kesehatan masih perlu ditingkatkan. Institusi pelayanan kesehatan di seluruh dunia termasuk industri yang lambat di dalam menerapkan sistem keamanan informasi. Dan itu juga ada yang keempat, terbatasnya regulasi keamanan informasi di sektor kesehatan. Nah, di sini ada yang kebijakan keamanan informasi kesehatan, yaitu kebijakannya itu pengaturan keamanan informasi kesehatan secara umum sudah ada di UU VP Kemenkes, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di sini kamu bisa lihat, bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya yaitu suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. Dan juga ada yang kedua itu ada pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusapan dan proses mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Nah, yang ketiga yaitu ada juga pendekatan korektif yang bersifat mengoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Nah, di sini tindakan tersebut adalah menjadikan bahwa keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kaca mata timbulnya serangan dari virus, malware, spyware, dan masalah lainnya. Akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Nah, di sini ada juga keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan atau confidentiality, keutuhan atau integrity, dan ketersediaan availability informasi. Dewasa ini tidak ada satupun industri yang terbebas dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Pada sistem jaringan komputer mereka, penggunaan TIC di bidang kesehatan meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keseimbangan pelayanan kesehatan. Namun di balik ini juga terdapat ancaman terhadap data yang dipertukaran dan disimpan secara digital. Nah, di sini salah satu ancaman terbesar adalah cybersecurity telah menjadi isu yang krusial untuk berbagai sektor termasuk kesehatan. Data kesehatan merupakan informasi yang paling sensitif dan kritikal yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada juga keamanan informasi kesehatan memiliki banyak manfaat baik untuk individu maupun organisasi. Yaitu berikut adalah beberapa manfaat utama dari keamanan informasi kesehatan. Yang pertama yaitu melindungi privasi pasien, yang kedua meningkatkan kepercayaan pasien, yang ketiga itu mencegah akses yang tidak sah, yang keempat mendukung keputusan klinis yang tepat, yang kelima itu mematuhi regulasi dan hukum, yang keenam mengurangi risiko pencurian identitas, yang ketujuh menjaga integritas data. Nah, di sini ada juga masuk ke fitur keamanan dalam rekam medis kesehatan berbasis komputer. Adapun beberapa fitur keamanan berbasis komputer, yang pertama yaitu autentikasi atau authentication. Itu autentikasi mengandung pengertian berkaitan dengan penjaminan atau pemastian terhadap identitas suatu subjek atau objek. Nah, di sini ada juga yang kedua itu ada otorisasi atau authorization. Itu otorisasi mengandung pengertian berkaitan dengan pengesahan hak yang meliputi pengesahan akses berdasarkan hak akses.
Nah, ada juga yang ketiga itu kendali akses atau access control. Itu fitur ini melindungi sistem terhadap penggunaan dari yang tidak berhak, termasuk penguasa sistem komputer, jaringan, aplikasi perangkat lunak, dan berkas file data. Nah, juga yang keempat itu ada juga pelayanan kerahasiaan, yaitu confidentiality service, yaitu fitur ini menjaga sistem dari kemungkinan pelepasan informasi kepada pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan informasi kesehatan. Nah, dan juga yang kelima itu integritas atau integrity. Integritas mengandung pengertian bahwa informasi tersedia hanya diubah atau diolah untuk kebutuhan tertentu dan oleh pengguna tertentu yang berhak. Dan juga yang keenam itu ada pelayanan non-repudiasi atau non-repudiation service atau NRS, yaitu fitur ini menjamin terpenuhinya tentukan pengguna yang dinyatakan maupun yang ditampilkan, baik yang berasal dari nurse maupun yang bukan. Nah, di sini ada juga kesimpulannya, yaitu proteksi dalam informasi kesehatan mencakup upaya menjaga keamanan, privasi, dan kerahasiaan data pasien, serta memastikan pertukaran informasi dilakukan secara umum dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh kasusnya ya guys, yaitu sebuah rumah sakit baru saja mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS yang baru. SIMRS ini menyimpan data pribadi pasien yang sangat sensitif, termasuk riwayat penyakit, hasil tes laboratorium, dan informasi genetik. Beberapa bulan setelah implementasi terjadi kebocoran data yang menyebabkan informasi pribadi ratusan pasien tersebar di internet. Nah, di sini ada juga itu yang pertama analisis apa saja kemungkinan penyebab kebocoran data dalam kasus ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail ya, guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis apa saja kemungkinan penyebab kebocoran data dalam kasus ini dan jelaskan secara detail. Nah, apa saja sih kemungkinan penyebab ini? Yaitu yang pertama itu ada serangan siber atau hacking. Peretas menggunakan metode seperti phishing, ransomware, atau brute force untuk mengakses sistem rumah sakit. Sistem keamanan yang tidak memadai seperti password lemah atau tidak adanya autentikasi multifaktor atau FMA dapat menjadi pintu masuk. Dan juga ada kerataan sistem. Itu aplikasi atau sistem elektronik rumah sakit memiliki bug atau kelemahan yang belum ditambal. Itu ada juga kesalahan manusia. Itu pengawal rumah sakit tidak sengaja mengirim data ke pihak yang tidak berwenang atau menggunakan perangkat pribadi yang tidak aman. Nah, di sini ada juga solusi tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yaitu saya akan menjelaskannya itu yang pertama itu peningkatan infrastruktur keamanan, yaitu mengimplementasikan firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan. Yang kedua itu ada autentifikasi dan otorisasi, mengadopsi autentikasi multifaktor untuk akses ke sistem. Yang ketiga itu ada patch management, itu memastikan perangkat lunak selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan. Nah, dan ada juga itu yang ketiga itu ada etika. Bagaimana rumah sakit harus menanggapi kejadian ini dari sudut pandang etika. Nah, di sini apa yang harus mereka lakukan untuk memulihkan kepercayaan pasien. Yang pertama yaitu pengakuan transparan, yaitu rumah sakit harus segera menginformasikan kepada pasien yang datanya kebocoran. Transparan ini menunjukkan itikat baik dan akuntabilitas. Dan yang kedua itu adalah permohonan minta maaf, seperti mengeluarkan pernyataan resmi yang menyampaikan permintaan maaf. Yang ketiga itu ada tindakan perbaikan, memberikan solusi atau
konkret seperti menawarkan layanan pemantauan identitas gratis kepada pasien yang terdampak. Nah, baik di sini baik itu saja yang bisa saya mengulas dari materi bab modul 6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.